di sini Diki Zakaria dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pertanggungjawaban pusat investasi. Langsung saja saya jelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Di sini akuntansi pertanggungjawaban ada 3, yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Langsung saja, sistem akuntansi yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab para manajernya. Pendapatan, beban, laba, investasi dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Yang kedua ada tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk memenuhi salah satu tujuan akuntansi biaya, yaitu sebagai alat pengendalian biaya. Untuk memenuhi tujuan pengendalian biaya, pengumpulan, dan pelaporan biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka dilakukan untuk tiap tingkat manajemen. Yang ketiga ada manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai diketahui bahwa tujuan tersebut, perusahaan dalam suatu kondisi perekonomian yang kompetitif adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada penilaian kinerja manajemen pusat pertanggungjawaban, yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas. Yang kedua ada pemotivasi manajemen pusat pertanggungjawaban. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mendorong timbulnya prakarsa seseorang untuk melakukan tindakan secara sadar dan bertujuan. Yang ketiga ada penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran sendiri mencakup pengembangan tujuan untuk masa depan dan penyusunan sebagai anggaran guna mencapai tujuan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Nurdaning NIM 233 akan menjelaskan pertanggungjawaban dalam pusat investasi. Di sini kinerja pusat pertanggungjawaban dalam keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori. Ada pusat beban, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Namun di kelompok kami akan membahas salah satu dari keempat kategori itu, yaitu kami akan membahas pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberikan wewenang dan tanggung jawab atas laba dan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Manajer pusat investasi dinilai kinerjanya secara periodik, biasanya setiap bulan, dengan ukuran kembalian investasi atau nilai tambah ekonomi yang dikembangkan dari laba residual. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi, yaitu di sini pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Jadi mengembangkan laporan laba rugi untuk setiap pusat laba adalah hal yang sangat penting. Dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan yaitu ada berdasarkan perhitungan biaya variabel dan berdasarkan perhitungan biaya penuh dan absorpsi. Perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Biaya manufaktur variabel ke produk yang dibebankan pada perhitungan langsung meliputi ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Dan selanjutnya penilaian persediaan dinilai atas biaya produk atau produksi yang telah dijelaskan di makalah dalam tampilan 10.5. Laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan beban pokok penjualan. Metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat menegakkan angka laba bersih yang berbeda, seperti yang telah ditampilkan di makalah pada tampilan 10.6.
Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Pusat-pusat investasi umumnya dievaluasi berdasarkan imbal hasil dan investasi. Ukuran lainnya seperti laba residual dan nilai tambah ekonomi. Di sini divisi-divisi yang merupakan pusat investasi akan memiliki laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sendiri. Satu cara mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal hasil atas investasi, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. Di sini untuk mencari ROI bisa dicari dengan cara laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Dan untuk mencari aset operasi rata-rata bisa dicari dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Adapun ada keunggulan penggunaan perhitungan ROI, yaitu di sini ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjual, beban, dan investasi, dan sebagaimana yang diharapkan dari seseorang manajer pusat investasi. Di sini juga manajer fokus pada efisiensi biaya. Manajer juga fokus pada efisiensi aset operasi. Adapun juga kelemahan pengukuran ROI. Di sini ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada probabilitas divisi dengan mengorbankan probabilitas keseluruhan perusahaan. ROI juga mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jarak pendek dengan mengorbankan kepentingan jarak panjang. Sekian penjelasan dari saya tentang pertanggungjawaban pusat investasi. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu nilai tambah ekonomi. Cara khusus menghitung laba residu adalah nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi atau economic value added adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan modal aktual dari perusahaan. Jika positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Jika negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz akan melanjutkan presentasi dari teman kami, yakni tentang studi kasus. Dalam hal ini kelompok kami mengambil contoh kasus pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT Sliwat Produce Tbk Divisi Blending. Supaya akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat diterapkan dengan baik, beberapa kondisi ini dapat dipenuhi. Yang pertama, pimpinan harus tegas menetapkan wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan manajer. Dan yang kedua, setiap anggaran yang disusun oleh tiap tingkatan manajer. Dan yang ketiga, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tingkatan manajemen. Jadi pada intinya, setiap divisi atau manajer itu berkewajiban untuk menyusun biaya atau laporan pertanggungjawabannya. Dan yang selanjutnya, dalam melakukan penyusunan anggaran, PT Sliwat Produce Tbk Divisi Blending menggunakan 2 sistem, yakni yang pertama penggunaan biaya standar. Maksudnya, anggaran suatu periode tertentu harus menggunakan biaya standar dan harga standar yang berlaku pada saat itu anggaran disusun. Dan yang kedua, realisasi anggaran. Dalam menyusun anggaran untuk masa yang akan datang, manajer dituntut bisa mengevaluasi dengan cepat dalam mengambil tindakan apabila terjadi selisih antara anggaran dan biaya aktualnya. Yang selanjutnya, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tingkatan manajemen. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu program yang melibatkan semua manajemen operasi dengan dibantu oleh divisi akuntansi. Biaya atau anggaran yang menyediakan laporan dalam bentuk harian atau bulanan.
Dari berbagai laporan harian, laporan bulanan, disusun laporan tahunan yang merupakan penjumlahan laporan selama 1 tahun untuk penilaian kerja dari setiap divisi. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan bentuk laporan harian, bulanan, dan tahunan yang terdapat pada perusahaan tersebut. Selain sebagai laporan pertanggungjawaban, laporan ini juga bermanfaat sebagai penilaian hasil prestasi kerja dalam setiap divisi. Dan yang selanjutnya, peran akuntansi pertanggungjawaban pada PT Silat Produce memberikan manfaat, yakni yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran, dan yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban, dan yang ketiga, akuntansi pertanggungjawaban sebagai motivasi manajer, dan yang keempat, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya sebagai wakil minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.